Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi fa'alul hasanat wajtinabul munkarat. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salat berserta salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda alam yang termulia, yakni habibana wa nabiyana al-karim wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah sesuatu, menyampaikan materi, tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah, dengan dosen pengampu Bapak Herman SOSI MAG, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah dinasti Ayyubiyah. Sebelum itu ada beberapa poin. Ada beberapa poin mengenai materi ini. Poin yang pertama itu langkah yang dilakukan oleh Shalahuddin Al-Ayyubi. Poin yang kedua yaitu perjuangan setelah Shalahuddin Al-Ayyubi. Dan poin yang ketiga yaitu kemunduran dinasti Ayyubiyah. Sebelum kita masuk kepada materi, di sini ada kata-kata mutiara dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kata beliau, setinggi-tingginya cita-cita tidak akan bisa menembus pintu takdir. Nah, kita langsung saja masuk, ya. Karena yang pertama yaitu mengenal dinasti Ayyubiyah. Sejarah singkatnya saja. Jadi, sebenarnya sejarahnya ini ialah dapat ditelusuri sejak melemahnya dinasti Fatimiyah. Karena apa? Karena pada saat itu dinasti Fatimiyah ketika semakin melemah, kekuatannya melemah, pertahanannya melemah. Pada pertengahan abad ke-12, ya, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Dari mulai perang salib dan faktor-faktor lainnya, sehingga kekuatan strategi yang terdapat di dinasti Fatimiyah itu melemah, sehingga terjadilah kemunduran. Ketika dinasti Fatimiyah mundur, langsung muncul dari sana, dan akhirnya muncul dinasti Ayyubiyah. Yang mana dinasti Ayyubiyah ini ialah apa? Sebuah dinasti Sunni Muslim yang didirikan oleh Shalahuddin Al-Ayyubi dan berpusat di Mesir. Dinasti ini menguasai sebagian besar Timur Tengah selama dari abad 12 sampai ke abad 13. Kurang lebih 1 tahun. Dinasti ini memimpin. Shalahuddin ini memimpin. Awalnya Shalahuddin ini adalah seorang wazir. Bisa kita sebut seorang wazir itu merupakan penasihat, perdana menteri, atau bisa kita sebut gubernur pada saat itu. Pada saat masa pemerintahan dinasti Fatimiyah. Jadi sebelum diangkat menjadi seorang sultan, beliau pernah menjabat seorang wazir pada saat dinasti Fatimiyah. Dan ketika dinasti Fatimiyah mundur, maka beliau diangkat dan menyatakan bahwasanya dia adalah seorang sultan dari dinasti Ayyubiyah. Dengan diangkat dengan beberapa masyarakat dari mulai tentara, pasukan-pasukan perangnya, mengakui bahwasanya dia itu pantas untuk menjadi seorang menjadi seorang sultan, kesultanan dinasti Ayyubiyah. Nah, sebelum kita masuk kepada poin yang pertama, langkah yang dilakukan oleh Sultan Shalahuddin, pastinya setiap pemimpin, setiap presiden, setiap
raja, gubernur, dan lain sebagainya itu pasti mempunyai langkah-langkah, visi dan misi tentang negaranya. Bagaimana ke depannya negaranya? Akan seperti apakah ke depan negaranya? Di sini ada 4 poin tentang langkah apa saja yang dilakukan oleh Sholihuddin Al-Ayyubi terhadap negaranya. Yang pertama, mendirikan madrasah-madrasah yang menganut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Jadi dulu sebelum berdirinya dinasti Ayyubiyah ini, pada saat masa dinasti Fatimiyah sempat menganut mazhab Syiah. Jadi dinasti Fatimiyah itu menganutnya mazhab Syiah. Setelah mundur, Sholihuddin naik sebagai sultan, maka Syiah dihapus diganti dengan Sunni. Yang kedua, mengganti kadi-kadi Syiah menjadi kadi-kadi Sunni. Dengan cara apa? Salah satunya dengan cara menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan, fasilitas-fasilitas madrasah, pendidikan agama Islam, pendidikan dan lain sebagainya. Di sana didirikan untuk apa? Ya untuk menggeser Syiah dan menaikkan metode Sunni. Seperti itu. Yang ketiga, mengganti pegawai pemerintahan yang melakukan korupsi. Jadi jikalau ada pegawai pemerintah yang melakukan korupsi, maka otomatis langsung dicoreng, langsung dipecat dari dinasti tersebut, langsung diusir dan langsung digantikan. Yang selanjutnya, memecat pegawai yang bersekongkol dengan penjahat dan perampok. Sama. Jikalau ada pegawai yang bersekongkol dengan perampok, bekerja sama dengan para perampok, dengan penjahat, maka otomatis langsung dipecat, langsung dikeluarkan dari dinasti tersebut. Poin yang kedua, yaitu tentang perjuangan setelah Sholihuddin. Di sini dijelaskan bahwasanya setelah kematian Sultan Sholihuddin Al-Ayyubi, tepatnya pada tahun 1993, setelah 25 tahun beliau memerintah, sebelum ia meninggal, dia sempat berwasiat kepada keluarganya bahwasanya keluarganya ini akan membagi dinasti Ayyubiyah ini menjadi sejumlah kerajaan. Salah satu contohnya adalah adanya kota Mesir, negara Damaskus, negara Aleppo, dan kerajaan Mosul. Sesuai gagasan Saljuk yang berbunyi bahwasanya negara merupakan warisan keluarga. Jadi negara itu turun-temurun pada saat itu. Turun-temurun berwaris kepada anak-anaknya lagi kepada anaknya lagi kepada anaknya. Turun-temurun terus warisnya. Dan pada saat itu Ayyubiyah akan melanjutkan pertempuran setelah Sholihuddin wafat, enggan melanjutkan pertempuran karena kesatuan kerajaan mulai melemah setelah Sultan Sholihuddin Al-Ayyubi wafat. Di saat kerajaan mulai melemah, sistem pemerintahan mulai tidak baik, banyak kontroversi, banyak masalah di dalam maupun di luar, maka terjadilah kemunduran. Jadi kemunduran dinasti Ayyubiyah. Sepeninggal Al-Kamil, dinasti Ayyubiyah terkoyak oleh pertentangan intern. Jadi pertentangan ini bisa kita bagi dua, ada yang di dalam, ada yang di luar. Jadi banyak sekali permasalahan di dalam, permasalahan di luar. Contohnya kalau permasalahan di dalam itu perebutan tahta keluarga, perebutan tahta kerajaan. Jadi sehingga terjadilah perang saudara di sana. Si A dengan si B dengan si C. Anak-anaknya saling perang di sana. Demi apa? Demi merebutkan tahta kerajaan. Itu faktor dalamnya. Dan pada tahun 1250, keluarga Ayyubiyah diruntuhkan oleh sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh resimen budak atau Mamluk yang membunuh penguasa akhir Ayyubiyah. Jadi sehingga runtuhnya itu di sana. Selain dari sana juga
Di wilayah barat berakhir oleh serangan Mamluk, dan di wilayah Syria dihancurkan oleh pasukan Mongol. Jadi kedua pasukan ini menghancurkan dinasti Ayyubiyah dengan bersamaan. Yang satu di wilayah Syria, yang satu lagi di wilayah barat. Jadi selama kekuasaan yang relatif singkat ini, kesimpulannya, dinasti Ayyubiyah itu menciptakan kemakmuran di wilayah mereka dengan mendirikan pendidikan, sarana-sarana pendidikan seperti madrasah-madrasah. Jadi kemakmurannya ini di segi pendidikannya, lebih ke pendidikannya. Ya, lebih membangun pendidikan sarana Islam dinasti Ayyubiyah ini. Sehingga banyak di sana tersebar luas, di daerah tersebut banyak madrasah-madrasah, banyak tempat-tempat menuntut ilmu terutama tentang Islam, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu bittariq. Hutma safawda makadar wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.